mengamankan lokasi saya yang diklaim Pilar Sudarmanto yang anggota Dewan DPRD Provinsi dari Partai Nasdem. Jadi saya ini punya hak memilih atas nama orang tua saya, Pak Muhammad. Tapi saya sebagai ahli waris tunggal yang anaknya sampai saat mulai tahun 1965 sampai saat ini saya kuasai lahan dan ada bangunan di atasnya. Terus yang mengklaim itu adalah pihak Sudarmanto Saeka. Dia tidak mempunyai alat bukti yang kuat dan dokumen-dokumen pun tidak ada. Karena saya mengatakan demikian karena saya sudah pernah mengajukan penerbitan sertifikat ke BPN, tapi BPN kan dia menahan, bilang di sini katanya tidak bisa karena ada yang mengklaim atas nama Sudarmanto. Tapi saya kan mempertanyakan mana dokumen alas haknya Sudarmanto kalau memang dia yang punya tanah, tapi dia bilang tidak bisa, itu urusan negara. Saya bilang waduh gimana ini? Terus saya lapor nih BPN ke Ombudsman bahwa dia menahan penerbitan sertifikat saya. Itu tahun berapa, Bu? Tahun ini sebetulnya sudah lama saya mau bikinkan sertifikat, tapi selalu dipending sama BPN. Awalnya tahun berapa? Mulai tahun 2013 itu. Sampai 2016 sampai 2020 baru bisa lolos masuk. Sudah lapor di Ombudsman? Sudah. Putusan rekomendasi Ombudsman apa? Jadi itu Ombudsman kan saya lapor sana, ada dengan bukti-bukti saya. Jadi pada saat itu dipanggillah, diadakanlah surat menyurat antara Ombudsman dengan BPN mempertanyakan tentang hal masalah tanah ini bagaimana. Terus balasannya BPN bahwa 2 kali mediasi tidak pun hadir karena BPN kan dia fasilitasi kita untuk mediasi di kantor BPN kota. Langsung diundang dengan surat langsung dengan kantor pos. Terus dipanggil tidak pernah hadir, 2 kali di mediasi. Yang bersangkutan ini? Iya, tidak pernah juga dia bawa dokumen yang terlihat. Ending rekomendasinya apa? Langsung balasannya ya mediasi BPN 2 kali tidak, pihak Sudarmanto tidak pernah hadir, jadi silakan harus di jalur hukum. Jadi pihak Ombudsman juga yang penting dia sudah mengakui bahwa dokumen saya legal standing gitu. Sedangkan Sudarmanto kan tidak ada. Jadi saya bingung, Pak. Terus pada saat itu saya kuasai lahan apa semua sampai saya dibukti dokumennya apa semua. Yang lahannya Ibu berapa hektar? 14.000. 14.000 meter persegi? Iya, tapi berarti 14 hektar? Enggak, 1 hektar 40 hari. 1 hektar 40 hari? Iya. Itu tempatnya di mana? Di Lorong Cendrawasih, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, pas di Poltek yang sekitar pinggir kali. Itu Ibu sudah olah dari tahun berapa? Itu kalau pengolahannya itu bapak saya 65. 65? Tapi dokumennya tahun 77? Iya. SKT ya, Bu? SKT? Ya, SKT dengan surat keterangan tidak bersengketa ada. Ada? Terus pajaknya, PWB-nya Bayar terus sampai sekarang? bayar. Terus yang pihak yang sudah membeli, yang di kapling itu sudah terbit juga pajaknya masing-masing. 4.000 meter ya? Berarti tinggal 1 hektar ya? Iya, tinggal, tapi sudah di dalam 1 hektar itu sudah ada yang kapling. Tapi masing-masing sudah terbit juga pajaknya. Ada nama-namanya semua itu ada. Tapi belinya melalui Ibu ya? Melalui bapak saya. Melalui. Dia masih hidup bapak saya. Terus ini Bu, mulai muncul polemik pada tahun berapa? Sudah lama itu, tapi belum terlalu memanas. Belum terlalu memanas. Mulai tahun Kalau yang mulai memanas ini 2023 ini ya? Iya, untuk saat ini. Sedangkan itu kan saya sudah pernah BPN datang mengukur, sudah ada surat tanda terima dokumen, sudah untuk penerbitan sertifikat, ada di pegang. Tapi untuk saat ini dipending, katanya tidak bisa. Kalau saya bingung, tidak bisa bagaimana? Itu diajukan di BPN dari 2013 ya? Iya, sampai 2020 juga. Sampai menunggu masih ada dokumen saya ada di sana yang aslinya, tapi ada bukti tanda terima dokumen saya pegang. Hanya tinggal sama ambil itu. Yang Ibu saling baku klaim ini satu pihak saja? Iya, satu pihak. Dia mengklaim berapa luasannya? Nggak tahu karena nggak tahu berapa luasnya. Nggak munculkan? Iya.
Yang terkait tadi Ibu sempat jelaskan ada pelaporan di Polda Sultra, itu yang melapor dari Ibu atau dari pihak sebelah? Pihak Sudarmanto sudah melapor. Melaporkan terkait Ya, terkait katanya saya penerobosan, penyerobotan, dugaan penyerobotan. bukan katanya, tapi di dalam bukan lagi tuduhan, tapi sudah betul-betul nyata saya serobot tanahnya. Toh memang tidak punya ibunya itu hanya apa namanya? Bulan berapa Ibu dilapor? Ini tanggal 6 Bulan ini ya? Bulan Agustus? bulan iya. Februari? Untuk saat ini tahap kasusnya sudah sampai mana? Ini kan 3 kali mereka mau adakan pengukuran lapangan, tapi ditahan terus karena mereka tidak punya dokumen. Saya bilang begini, kalau kita mau identifikasi lahan, buktikan dulu dokumen. Lahan yang mana kita mau identifikasi? Kalau memang tanah Anda ada di sini, tapi kan ada SHM-nya 478, silakan cari ke dia. Bukan di sini. Bu, bisa diperlihatkan bukti fisiknya Ibu? Ada. Dokumen? Ada? Bisa diperlihatkan? Perlihatkan saja, tapi jangan ditonton. Datang mobil lain, dia datang tanpa izin, dia datang pasang bulan, dia datang bikin patok. Jadi saya bilang patoknya pun tidak ada. Masa saya yang patok saya belum datang jadikan patoknya dia. Kalau memang Anda punya tanah, lahan yang jelas, bawa dokumen sertifikatmu, langsung. Oh, berarti patok yang Ibu duluan pasang itu diklaim? Kan patok saya dia mau jadikan patok dia. Oh iya Bu, bisa diperlihatkan SKT-nya tadi? Itu dari tahun berapa? 1977 ya? Tapi pengolahannya 65. Pengolahannya dari 65. Dan sampai sekarang masih aktif bayar BPPB Ibu? Iya, aktif. Karena ini kan sudah ada pemecahan. Jadi induknya bukan lagi saya bayar. Karena kan hapus nih, misalnya dari 10 itu kan 10, tapi ada yang punya yang tabungan sudah dibayar pajaknya masing-masing. Jadi saya sisanya saja itu nanti yang saya bayar. Masih saya bayar ke Volt. Ini kan Ibu Tapi kan serangan saya. Nah, itu hari kan belum ada kuasa hukum saya, itu kan sudah ada. Jadi terserah dari kuasa hukum saya gimana upaya hukumnya. Identifikasi juga terkait mengenai lokasi tersebut. Namun pada saat proses kita melakukan identifikasi, kami kemarin mendapatkan kabar dari pihak dari kelurahan bahwa pihak dari BPN Kota Kendari ini melakukan kegiatan identifikasi lapang, sehingga tadi tepatnya jam berapa tadi itu, sekitaran jam 10 kami bersama tim kuasa hukum dari Ibu Siti Sandra datang ke lokasi dari hak milik dari Ibu Siti Sandra. Namun sangat disayangkan tadi di lokasi tersebut kami juga kaget kenapa ada kegiatan identifikasi lapang yang dilakukan oleh pihak BPN Kota, sehingga kami berdasarkan kuasa juga berhak untuk bertanya atau mengklarifikasi kepada pihak BPN. Setelah kita dapat konfirmasi dari pihak BPN Kota Kendari bahwa pihak BPN Kota Kendari datang untuk melakukan identifikasi lapang itu berdasarkan dari permintaan kepolisian Polda Sultra yang menangani perkara, sehingga pada saat itu juga pihak dari kepolisian Polda, penyidik Polda Sultra yang menangani perkara lahan ini atau lokasi tersebut ada juga pada saat di tempat, dan kami juga meminta klarifikasinya bahwa benar mereka melakukan menyurat kepada BPN untuk melakukan identifikasi lapang berdasarkan laporan polisi. Hanya yang menjadi pertanyaan tadi di lapangan, kalau dasarnya dari laporan polisi, sementara laporan polisi yang kita pegang terkait dengan laporan polisi tanggal 6 Februari dengan laporan polisi LPB nomor 43 ini kan yang dilaporkan oleh Ibu Siti Sandra. Namun pada saat di lapangan Ibu Siti Sandra ini tidak dilibatkan. Ini yang menjadi pertanyaan. Sehingga tadi saya sampaikan penyidik, apa alasan penyidik untuk tidak mengundang? Padahal berdasarkan laporan polisi yang ada di Polda bahwa Ibu Siti Sandra ini juga merupakan terlapor juga. Kenapa tidak dilibatkan? Tapi memang aturannya mesti dilibatkan ya? Pasti dilibatkan, karena polisi punya hak untuk melakukan namanya penyelidikan dulu untuk sementara. Dari hasil penyelidikan juga itu pihak kepolisian juga kan mengetahui siapa-siapa yang punya hak di dalam lokasi tersebut. Sehingga dengan adanya
status lidik, pihak kepolisian seharusnya meminta kepada BPN untuk menerbitkan surat kepada para pihak sesuai hasil lidiknya. Namun sangat disayangkan, surat yang dikeluarkan BPN tidak melibatkan sama sekali Ibu Siti Sandra. Sehingga tadi kami selaku kuasa hukum, tim kuasa hukum juga Bu Siti Sandra menolak untuk melakukan identifikasi lapang dengan alasan yang jelas. Alasan yang pertama, bahwa Ibu Siti Sandra adalah salah satu pemilik yang menguasai fisik lokasi tersebut. Terus yang kedua, Bu Siti Sandra juga merupakan ini yang dilapor di pihak Polda Sultra. Nah, di mana dari dua alasan itu seharusnya dan wajib Ibu Siti Sandra ini wajib untuk diundang oleh BPN. Hanya tadi sudah kita sepakat, kami meminta secara resmi kepada BPN dengan pihak penyidik yang menangani perkara. Di kemudian hari seperti ada perkara ini, tolong jangan kita ada serobot administrasi atau maladministrasi. Karena kenapa? Kami punya hak juga di situ. Jadi jangan disepelekan atau disampingkan. Itu saja tadi, sehingga pelajari semua berkas-berkas dengan laporan ini. Kami akan melakukan upaya hukum. Yang paling pertama akan melaporkan lapor balik terkait mengenai laporan polisi, karena laporan polisi yang kita terima di sini sudah jelas. Laporan polisi di sini yang melaporkan adalah saudara Iksanuddin Akbar, yang dimana awalnya almarhum Haji Saikalatio ini memiliki tanah yang bertempat di Lorong Cendrawasih, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan luas 13.680. Inilah yang jadi dasar upaya hukum pertama kita untuk melaporkan balik terkait dengan laporan ini. Karena sudah jelas bahwa lokasi tersebut tidak pernah berubah dari Kadia, tidak pernah ada status di sana itu Kadia. Nah itu, ini sudah jelas ini. Terus upaya hukum yang kedua, kami lagi mengumpulkan data-data untuk melakukan gugatan di pengadilan negeri Kendari terkait mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh atau yang diduga dilakukan oleh Dr. Andrus Adil Sakio almarhum atau ahli warisnya. Nah itu. Nanti kalau misalkan dilaporkan di kepolisian Pak Darmanto ini, objek laporannya ini apa ini? Pemalsuan dokumen kah, penyerobotan kah, atau apa nanti untuk laporannya itu? Kami akan membuat laporan terkait mengenai, karena ini sudah tidak jelas tempatnya, berarti ini kan ada indikasi terkait dengan laporan palsu. Ya. Jadi kita akan membuat laporan terkait dengan adanya laporan palsu karena berdasarkan bukti laporan polisi. Kita mau bilang dokumen apa, kita lihat dokumennya. Itu laporan polisi. Tapi ini bisa siapa namanya?